Luar biasa. Puji Tuhan. Kita hari ini mau siapkan hati kita, pikiran kita kembali mau memuji, bersorak-sorai buat Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Tuhan bersama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, menari buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita siap melompat buat Tuhan ya adik-adik. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar nanti bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Katakan, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
masing-masing, biar kami tumbuh menurut apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk kakak kami yang sudah memberikan firman, sudah memberitakan firman kepada kami. Berkati juga semuanya teman-teman kami yang ikut dalam ibadah online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan, kita sudah meninggikan Raja di atas segala raja, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semuanya sehat-sehat, pasti semuanya baik-baik. Om Aris akan berdoa buat kalian semua supaya tetap sehat, tetap kuat, dan tetap terus memuji nama Tuhan. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik persiapkan Alkitabnya. Nah, sekarang kita sama-sama buka kitab kita di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 52. Tapi Om Aris hanya baca di dalam ayatnya yang ke-46, 47, dan 48. Nah, Om Aris akan baca ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah melihat di sini kalau kita baca dalam ayatnya yang 41 sampai 42 di mana Yesus sedang bercakap-cakap dengan alim ulama, dengan para guru-guru yang ada di Israel waktu itu. Jadi Tuhan Yesus itu sangat pintar pada waktu di usia yang ke-12 tahun. Dia sangat pintar ketika dia sedang bercakap-cakap dengan alim ulama. Dia sedang bertukar pikiran, dia sedang mempertanyakan tentang kehidupan bagaimana. Dia sedang mengajarkan tentang bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana untuk tetap memuji nama Tuhan, bagaimana untuk menyembah nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-46, dia sedang berada di dalam bait Allah. Dalam artian, dia sedang di rumah Tuhan, sedang mengajarkan dan bertanya kepada orang-orang banyak. Dia sedang mengajarkan mereka, dia sedang bertanya tentang Tuhan. Yesus berkata kepada orang tuanya, "Tidak tahukah Bapa, Mama, bahwa aku harus di rumah Tuhan?" Jadi Tuhan itu senang ketika dia umur 12 tahun, ketika dia umur masih muda sekali. Dia senang sekali mencari Allah. Nah, begitu juga kita adik-adik. Kita melihat tentang kisah Tuhan Yesus yang senang sekali berada di rumah Tuhan. Dia sangat gembira sekali berada di rumah Tuhan. Kita pun juga seperti begitu. Kita harus apa? Kita harus senang tinggal di rumah Tuhan. Kita harus senang berdiam dalam rumah Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang terus memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi sebagai anak Tuhan, wajib bagi kita untuk berdiam dalam bait Allah atau dalam rumah Tuhan, dalam gereja, dalam hadiratnya Tuhan, dalam mesbahnya Tuhan, dalam kekudusannya Tuhan. Kita harus berdiam diri sebagai orang-orang percaya. Oke adik-adik, jadi Om Aris senang kalau adik-adik semua terus memuji, menyembah nama Tuhan dan berdiam diri di dalam rumah Tuhan. Nah, untuk itu apa yang kita harus perlu lakukan
Untuk apa kita tinggal di rumah Tuhan? Untuk apa kita berdiam di rumah Tuhan? Yaitu apa? Untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar membangun mesbah dengan Tuhan. Kita belajar membangun doa terhadap Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, kita harus apa? Kita harus membangun mesbah dengan Tuhan. Dalam artian apa? Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita harapkan sama Tuhan, kita harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan harus berprinsip untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam di dalam bait Allah. Sama seperti kisah tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang benar. Atau bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Om Aris ada 3 poin di sini. Yang pertama, harus kita berubah terlebih dahulu. Jadi kehidupan kita harus terlebih dahulu berubah. Ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita mau menjadi terang bagi orang lain, ketika kita mau menjadi garam bagi orang lain, ketika kita mau mempraktekkan kehidupan Tuhan bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu. Apa yang kita harus berubah? Pola pikir kita, karakter kita, cara hidup kita, pergaulan kita harus yang apa? Harus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita apa? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita harus berubah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Apa yang kita harus berubah? Aduh, ingat nggak? Apa yang harus kita berubah? Yaitu cara berpikir kita, karakter kita, kehidupan kita. Kita harus menjadi anak yang takut sama Tuhan. Menjadi anak yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi anak-anak yang terus hidup di dalam tangannya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus berani untuk hidup benar di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak boleh malu-malu untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada teman kita, sahabat kita, bahkan siapapun. Terlebih khususnya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita harus menceritakan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus perbuatannya. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana dia menyembuhkan orang buta. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Kita harus menceritakan bagaimana dia mengadakan segala mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adik-adik siap enggak cerita Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau siap menceritakan Tuhan Yesus, harus benar-benar berani, komitmen untuk ceritakan Tuhan Yesus kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kita harus menjadi terang. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14, kita harus menjadi garam. Di dalam Matius 5 ayat 13, kita harus menjadi surat terbuka bagi orang lain. Di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. Nanti adik-adik semua baca ya, ayat-ayat yang Om Aris bacakan. Di dalam Matius 5 ayat 14, harus menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 harus menjadi garam. Di dalam di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua menjadi surat terbuka bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu jangan lupa untuk minta hikmat, pengertian, kepintaran sama Tuhan. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan,
kalau kita minta pengertian sama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berani. Kita menjadi orang-orang yang akan takut sama Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Asalkan apa? Kita benar-benar menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Kita benar-benar menggunakannya dengan benar. Kita benar-benar menggunakannya dengan tujuan yang benar. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik harus benar-benar minta hikmat sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan, minta kepintaran sama Tuhan, minta kebijaksanaan sama Tuhan, sehingga Tuhan berikan sama kita. Orang yang meminta sama Tuhan pasti akan diberikan, asalkan kita mempergunakannya dengan benar. Oke? Om Aris harapkan adik-adik bisa mempraktekkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Om Aris akan berdoa. Mari kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami mau tinggal di dalam bait-Mu, kami mau tinggal di dalam rumah-Mu, dan kami mau praktekkan Engkau dalam kehidupan kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi sahabat kami, bagi keluarga kami, bahkan terlebih khususnya orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami mau menjadi garam, kami mau menjadi terang, dan kami mau menjadi surat terbuka bagi seluruh orang yang berada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik pada hari ini, memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka dalam sekolah mereka, dimanapun apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah mereka, masa depan mereka, pergumulan mereka, cita-cita mereka ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Memberkati juga Tuhan kedua orang tua mereka, dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, setiap perusahaan mereka, setiap usaha mereka, bisnis mereka Tuhan buat berhasil. Kami percaya kedua orang tua mereka menjadi orang tua yang terus berpendidikan, yang takut akan Engkau, dan mengajarkan kehidupan mereka Tuhan bagi orang-orang juga di sekitar mereka, mengaplikasikan Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan jaga dalam keluarga mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh AO Kids yang ada. Kami percaya mereka ada dalam perlindungannya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.